urusan yang luas ini masih terikat oleh ruang lingkup kebijakan yang agak sempit, sehingga ini tidak dapat bergerak dengan leluasa. Di samping memang kita memang jauh dari kecukupan SDM, Bang Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kiki Firdaus, tepatnya di Firdaus Podcast. Hari ini kita akan cahwil bersama seorang legend, seorang maestro, seorang seniman, pemain biola handal, yaitu Hadisun atau Bang Hadisun. Beliau keseharian adalah sebagai kepala bidang kebudayaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu. Oke, selamat pagi, Ngahdisun. Selamat pagi, Bang Kiki. Desi, siapa menyapa nih, Desi? Desi. Kita hanya berdua aja kalau podcast. Ya, selamat pagi, Bang Kiki Firdaus. Gagah nampak pagi ini, Bang Kiki. Pakai topi, ya, wonderful. Kemudian juga pakai baju Natuna Lens fotografi ya. Gimana nggak? Sehat pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Bang Kiki. Alhamdulillah ya. Musim-musim corona ini yang penting kita sehat loh. Jadi kalau lah sehat, insya Allah penyakit bisa sedikit tertahan. Insya Allah, dan mudah-mudahan ya, semua kita yang ada di Natuna dan khususnya yang lagi nonton podcast Bang Kiki ini, semuanya sehat walafiat, terhindar dari segala musibah. Amin. Oke nggak? Kita pagi ini tuh menyesuaikan dengan tupoksi Ngahdisun juga dalam keseharian dan tentang kebudayaan, baik di kantor maupun dalam kehidupan pribadi. Ini saya paham memang ini adalah seorang, kalau boleh dibilang, budayawan, seniman di Natuna dan Kepri dan Indonesia. Tema kita pagi ini itu adalah sebenarnya agak berat, tetapi saya harus menyampaikan bahwa kenapa budaya di Natuna mati suri dalam paling tidak setahun terakhir ini. Mungkin karena COVID dan lain-lain hal. Tapi mudah-mudahan ini hanya menjadi tema yang efek baiknya untuk mengangkat sendiri tentang melawan mati suri itu. Karena memang tidak bisa kita mempoles-poles sesuatu hal yang sebenarnya memang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya, betul. Jadi dalam podcast itu kita menyampaikan yang sebenar-benarnya saja. Karena kita cahwil kan, jadi memang tanpa batas. Bukan terkait dengan keberhasilan atau tidak keberhasilan, tapi memang kondisi dan keadaan yang memaksa. Real di lapangan memang begitu. Jadi perlu kita bahas dari sisi lain. Jadi kenapa saya mengangkat tema tentang kenapa budaya mati suri. Jadi tapi di sebalik tema itu saya paham betul kita sudah berjuang. Dari awal bentuknya kabupaten kita sudah berjuang di dalam misi kebudayaan. Saya juga ada di dalam, kita juga ada bersama-sama di dalam. Nah, apa sih yang membuat Ngahdisun itu begitu mencintai seni budaya sudah seusia begini? Baik, Bang Kiki. Jadi dalam kehidupan saya mungkin tidak terlepas daripada cinta kan begitu. Saya ada terlahir di dunia ini juga karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena adanya Rahman dan Rahim Allah, maka diciptakanlah kita ya. Saya termasuk saya yang lahir dari ibu saya dan bapak saya juga karena cinta. Kemudian dalam kehidupan saya juga, kalau lihat dari keturunan, dulu dari nyang saya itu juga ada darah seninya. Dari aki saya dulu juga ada darah seninya. Nyang saya dulu juga pemain biola dulu. Beliau pemain biola dulu, nyangkop. Almarhum nyangkop saya juga pemain biola dulu. Kemudian aki saya, Aki Mahdi, beliau juga pemain mendu dulu. Pemain mendu di Bunguran Barat. Jadi dari silsilah keturunan juga memang sepertinya kami ada darah mengalir kesenian di dalam keluarga. Dan memang saya dalam perjalanan hidup saya memang dari sekolah saya juga memang sudah mencintai seni ini. Sering manggung di sekolah, ikut lomba, ikut festival sekolah, lomba nyanyi. Juga sampai kuliah dan juga sampai setelah selesai kuliah bekerja,
dalam bekerja di pemerintah Kabupaten Natuna selaku pegawai negeri juga mungkin ada latar belakang kesenian juga di situ. Bahwa saya dulu setelah tamat kuliah dulu ada ditawari untuk balik kampung dulu sama salah seorang tokoh Natuna dulu juga. Beliau mengajak saya untuk balik kampung. Ayolah balik ke Natuna, kita kembangkan kesenian di Natuna. Dan saya sebenarnya dulu belum berpikir untuk balik ke Natuna. Berpikirnya nak ke Jakarta. Nak bermusik, berseni di Jakarta. Ya, tapi dalam perjalanan memang Allah menentukan saya balik kampung. Takdirnya harus balik kampung. Balik kampung dan bekerja. Awalnya memang bekerja sebagai honorer dulu, kemudian juga ikut melatih tim kesenian Pemda waktu itu dan juga mendirikan sanggar bersama kawan-kawan. Sampai hari ini mungkin masih berkecimpung di kesenian. Mungkin itulah pikiran kenapa saya mencintai seni ini. Kita berandai-andai kalau seandainya waktu itu Ngahdisun ke Jakarta, mungkin Natuna tak juara 1 di Kepri. Tapi itu takdir ya, kita hanya berandai-andai saja. Jadi memang dari keluarga itu memang sudah ada darahnya. Dari kehidupan sehari-hari pun memang mendekatkan kepada seni budaya. Apalagi Melayu yang memang landasannya adalah Islam. Jadi memang kesenian-kesenian yang dia sedikit berbau Islam, main gambus, main biola, berkesenian Melayu, tradisi, kreasi. Jadi memang kental betul kehidupan sehari-hari. Dalam bertugas nih, baik bertugas maupun dalam kehidupan kesehari-hari atau lebih tepatnya sebagai kabid, mengembangkan seni budaya ini tantangannya tuh apa sih yang paling betul-betul paling berat sehingga memang betul-betul patah gitu? Baik Bang Kiki, mungkin kalau berbicara kebudayaan saya perlu menjelaskan dulu secara garis besar tentang kebudayaan supaya agak gamblang sih ya. Bahwa kebudayaan ini mencakup mengurus tentang orang mulai dari bangun tidur, dalam aktivitas sehari-hari sampai tidur lagi, bahkan sampai mati. Nah itulah ruang lingkup kebudayaan itu yang mengurus apapun yang menjadi produk dari manusia, kehidupan manusia, itulah dia kebudayaan. Itu kebudayaan. Jadi secara garis besar kebudayaan itu meliputi budi dan daya. Ya, budi itu yang berkaitan dengan nilai-nilai di dalam diri kita. Kemudian daya berkaitan dengan fisik kita. Kemampuan kita. Jadi budi dan daya. Maka jadilah dia budaya. Secara umum kebudayaan itu meliputi 2 urusan besar, yakni benda dan tak benda. Kalau dalam bahasa kerennya istilahnya tangible benda dan intangible tak benda. Kalau benda ini berbentuk peninggalan-peninggalan yang dapat dikategorikan sebagai benda cagar budaya, seperti itulah kira-kira. Benteng atau mungkin atau bangunan-bangunan sejarah, seperti kain-kain, logam, itu nampak benda. Wujud ya. Sedangkan tak benda ini meskipun dia benda, tetapi dia lebih kepada nilainya. Nilai-nilai. Nah, yang paling luas adalah tak benda. Yang meliputi kesenian, adat, tradisi, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, kemudian naskah, manuskrip gitu, sastra lisan. Nah ini yang paling luas sesungguhnya. Itu yang paling banyak. Jadi yang paling banyak. Nah dalam ruang lingkup kebudayaan yang luas ini, yang kami rasakan hambatan paling utama adalah bahwa saat ini luasnya urusan kebudayaan ini belum diimbangi dengan kebijakan yang luas. Luasnya kebijakan yang bisa kita ambil. Luasnya ruang gerak yang dapat kita manfaatkan di lingkungan kebudayaan gitu. Sehingga boleh dikatakan ruang urusan yang luas ini masih terikat oleh ruang lingkup kebijakan yang agak sempit, sehingga ini tidak dapat bergerak dengan leluasa. Contoh seperti ini. Dari awal pembentukan SOTK Dinas Kebudayaan ini masih selalu berpindah-pindah. Dulu ketika dia pariwisata dan kebudayaan dulu, kemudian Dispora Budpar gabung dengan pariwisata, gabung dengan pemuda olahraga, pindah lagi dia ke pendidikan dan kebudayaan, pindah lagi dia ke pariwisata dan kebudayaan. Nah ini dioper-oper gitu kan. Sementara memang kebudayaan ini
urusannya sangat luas. Harusnya dia berdiri sendiri. Harus semestinya menurut hemat kami kebudayaan ini sudah diberi ruang sendiri. Sehingga bisa mengurus berbagai objek kebudayaan mulai dari benda dan tak benda ini dengan sedikit leluasa. Lebih fokus lah. Lebih fokus mengurus kebudayaan. Lebih fokus dan punya kebijakan untuk mengambil sebuah kebijakan, punya wewenang untuk mengambil kebijakan. Betul. Nah, tidak terbagi-bagi barangkali gitu ya. Iya, karena begini, ketika dia bergabung ke pendidikan, maka kebijakan itu lebih penuh pendidikannya, lebih banyak kebijakan itu berbicara tentang lembaga pendidikan ya, sekolah. Sehingga esensi kebudayaan itu sendiri belum begitu tersentuh terkait pelestariannya gitu. Ketika dia berpindah ke pariwisata, mungkin kebijakan juga lebih mengarah kepada pengembangan pariwisatanya yang memang juga masih jauh dari kata proporsional gitu ya. Kemudian dengan adanya kebudayaan di pariwisata juga mungkin kebudayaan masih belum dapat leluasa bergerak untuk fokus mengurus pelestarian kebudayaan yang terdiri dari 11 bagian tadi. Ya, berarti saya gambarkan urusan yang besar tapi diurus oleh, bukan saya mengecilkan, tetapi bidang gitu ya, mengurus. Jadi kalau kita mau pergi mancing ikan hiu tapi perginya pakai sampan, mati nak ketemu. Itu hanya ungkapan. Mungkin begitu hambatan yang paling kami rasakan. Di samping memang kita memang jauh dari kecukupan SDM, Bang Kiki. Kita Natuna ini memiliki sumber potensi cagar budaya yang luar biasa dengan temuan keramiknya, potensi kapal-kapal karam. Tidak kalah lah dengan Iya, jauh. Memang Natuna luar biasa. Natuna ini menjadi incaran dari kolektor-kolektor dari luar yang masuk secara rutin ke Natuna. Tetapi Natuna sendiri kita belum memiliki arkeolog, gitu kan? Kita belum memiliki sejarawan yang punya pengetahuan yang memang memiliki kompetensi di situ, Bang Kiki. Berarti investasi yang paling penting berarti untuk anak-anak sekolah sekarang yang udah kelas 3 udah boleh mulai lah melirik mata kuliah yang atau jurusan kuliah yang mengarah ke arah kebudayaan, kebutuhan kebudayaan. Karena kalau kita tidak punya seseorang atau anak-anak muda yang secara akademisi dia memang memiliki ilmu itu, rasanya agak sulit, walaupun memang mungkin bisa lah ya, tetapi memang agak sulit untuk mengcover keseluruhan mengerjakan bidangnya. Tapi mudah-mudahan mereka yang nanti yang nonton podcast ini tuh mulai terbuka, oh ini ada peluang gitu, ada peluang untuk ke arah sana.